Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1947, Belanda kembali ke Indonesia membawa 130.000 pasukannya yang bertujuan untuk menguasai kembali pemerintahan di Indonesia. Selasa 9 Desember 1947, pukul 4 dini hari, di bawah pimpinan Mayor Apros Wisman, sekitar 300 tentara Belanda menggeledah rumah warga. Mereka mencari pejuang publik, yaitu Kapten Lukas Kustario. Mayor Wisman mendengar bahwa Lukas berada di Desa Rawagede, Karawang, Jawa Barat. Desa ini kini berubah nama menjadi Balongsari, terletak di Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, sekitar 15 km arah timur laut dari ibu kota kabupaten. Rumah-rumah digeledah, namun yang dicari tidak ada. Pasukan Mayor Wisman memerintahkan penduduk laki-laki berkumpul di tanah lapang untuk ditanyai mengenai keberadaan Lukas. Karena tidak ada satupun penduduk yang memberitahu di mana Lukas, Wisman memerintahkan pasukannya untuk menembakinya. Menurut Yayasan Rawagede, jumlah warga yang menjadi korban sekitar 431 korban. Sepanjang 3 hari setelah peristiwa pembantaian itu, para ibu di Rawagede mencari suami dan anak lelakinya. Sejak itu tak ada lagi lelaki di kampung itu. Mereka, para perempuan itu, bahu-membahu menggotong dan mengubur jenazah dengan alat seadanya seperti cangkul, golok, dan sendok semen. Para ibu menggali lubang sedalam 1 meter untuk mengubur jenazah di pekarangan rumah masing-masing. Dan itu mengumpulkan masyarakat dari subuh. Dia datang jam 1 malam udah meleper Rawagede. Kekuatan 300 militer. Karena jalan ke sini dibongkar oleh pejuang-pejuang kita, akhirnya dari Kalangsari Pataruman jalan kaki jam 1 malam. Iya, bergeraknya Pak Lukas di Rawagede itu setelah subuh jam 5. Nah ini kebetulan bulan Desember itu udah musim hujan, musim penanaman, katakan pengolahan tanah. Masyarakat petani di sini keluar membawa bajak dan bawa kerbau ke utara, ke timur, kemana, tapi udah penuh diletter oleh Belanda. Akhirnya lari ke dalam kampung lagi, ke Rawagede terkepung, memberitahu kepada para pejuang tadi, memberitahu kepada pak laskar-laskar yang ada di sini bahwa ini betul udah diletter, memang udah tahu terencana itu karena tadinya udah direncanakan. Akhirnya satu-satunya jalan sebagian besar untuk melindungi diri adalah lari ke kali yang sedang banjir. Ada sekelompoknya 20, ada 30, ada 10. Itu satu-satunya untuk perlindungan kan gitu. Tapi masyarakat petani di sini atau masyarakat biasa, ya dia ngunci dari dalam karena ketakutan. Tapi Belanda menyerang ini pada rumah yang dikunci dari dalam kan. Nah makanya ini dikumpulkan dulu ada 30 orang, 40 orang, ditanya di mana Pak Lukas. Padahal dia tahu Pak Lukas sudah berangkat. Di mana pejuang? Dia tahu pejuang itu mungkin di kelompok rumah itu, tapi bilang dia tidak tahu aja terus semua. Semua juga bilang tidak tahu walaupun tahu. Nah ini berangnya Belanda. Betul, keyakinan mempertahankan kemerdekaan itu di sana masyarakat.
Nah ini dulu makam, setiap rumah ada yang 3, ada yang 2. Yang menggali tanah seorang ibunya aja, seorang istri. Anaknya 2, bapaknya atau suaminya meninggal dengan pakai bedog, pakai golok gitu. Galinya paling setengah meter, ditutupin pakai jendela, dikubur, dibungkus kain kapannya oleh spray atau oleh kelambu, oleh kain. Dan gak disembayangkan waktu itu di rumah masing-masing. Nah ini pemindahan ke sini adalah 3 tahun kemudian. Tanggal 10 November tahun 51 dibuatkanlah lokasi Taman Pahlawan ini. Sebenarnya rakyat itu terlibat sebagai pejuang. Jadi orang yang dibunuh di Rawagede itu jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang sekedar mati konyol. Enggak, itu menunjukkan bahwa rakyat di sekitar situ itu patriot sebenarnya. Is aware that it bears a special responsibility in respect of the Mamutin widows of victims of summary executions comparable to those carried out by Dutch troops in what was then Celebes and Rawagede. On behalf of the Dutch government, I apologize for these excesses. Today, I also apologize to the widows from Bulukumba, Pinrang, Bolivali Mandai, and Parepare.